Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskah drama Penjual Bendera merupakan salah satu naskah yang ditulis oleh Wisran Hadi. Pada naskah drama Penjual Bendera ini menceritakan sosok Gareng, seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang teguh pendirian akan bahan pembuatan bendera. Si Gareng menginginkan bahwasannya bendera harus terbuat dari kain. Ia tidak menginginkan kalau bahan bendera tersebut diganti dengan bahan apapun. Nah, cerita ini berawal ketika si Gareng dan Sompeng berada di ruang tengah. Ia mendapatkan permintaan dari kepala kebangsaan untuk pembuatan bendera. Jadi si Gareng meminta kepada Sompeng, si istrinya, untuk menjahit bendera pada malam hari tersebut. Karena bendera tersebut akan dikibarkan di Gedung Kebangsaan Republik Indonesia ketika perayaan Hari Kemerdekaan besok pagi. Kepala kebangsaan meminta bahwasanya bendera tersebut harus siap dan besok pagi harus dikibarkan di Gedung Kebangsaan Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi nanti setelah bendera dikibarkan akan dibagikan kepada pemimpin-pemimpin ataupun petugas di Gedung Kebangsaan Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ketika si Gareng ini sedang bercerita, sedang menjahit bendera dengan si Sompeng, ia mengatakan kepada Sompeng bahwasannya ia sebagai seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, ia harus bisa menegang pendiriannya bahwasanya bendera ini harus terbuat dari benang. Dia tidak menginginkan bahwasanya untuk bahan pembuatan bendera ini diganti dengan bahan apapun. Nah, jadi ketika si Gareng dan si Sompeng ini sedang bercerita, si Sompeng ini hanya mengiyakan kata suaminya karena ia mengetahui bahwasanya suami ini adalah seorang yang egois. Nah, ketika si Gareng ini bercerita dengan si Sompeng, ketika dalam penjahitan si Sompeng ini mulai letih, mulai lelah dalam penjahitan bendera yang akan dikibarkan besok pagi. Nah, ketika si Sompeng ini sudah tertidur, kemudian si Gareng ini mulai memarahi si Sompeng karena ia mengatakan bahwasanya untuk pembuatan bendera ini harus segera diselesaikan. Ia tidak menginginkan bendera ini gagal untuk dikibarkan di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jadi akhirnya si Sompeng ini bangun lagi dan melanjutkan penjahitan bendera yang diminta oleh kepala kebangsaan. Nah, di tengah mereka asik lagi menjahit bendera, tiba-tiba datang anaknya si Sompeng dan si Gareng ini, yaitu anaknya si Jondul. Si Jondul ini datang membawa sekumpulan plastik, cat, dan kuas. Tentu ini menjadi pertanyaan bagi si Gareng. Kenapa pada malam-malam hari ini si Jondul datang ke rumahnya membawa peralatan-peralatan tersebut? Nah, akhirnya ditanyakanlah oleh si Gareng ini kepada si Jondul. Ternyata si Jondul ini juga mendapatkan pesanan pembuatan bendera dari kepala kebangsaan. Ia mendapatkan tawaran dari kepala kebangsaan untuk membuat bendera yang akan dikibarkan pada hari kemerdekaan. Namun yang menjadi pertanyaan lagi bagi si Gareng adalah kenapa ia tidak membawa kapas kalau ingin membuat bendera? Malahan si Jondul ini membawa plastik, kuas, dan cat untuk bahan pembuatan bendera. Nah, akhirnya dijelaskanlah oleh si Jondul ini bahwasannya ia akan membuat bendera tersebut menggunakan bahan plastik, kemudian akan diwarnainya. Nah, karena ada perbedaan pendapat antara si Jondul dan si Gareng, nah akhirnya si Gareng ini marah. Kenapa anak yang ia didik sejak kecil ketika sudah dewasa, ia malah mengubah filosofi atau filsafah orang tuanya. Padahal si Gareng ini menginginkan bendera terbuat dari kain, sedangkan anaknya meminta memberikan ide bahwasanya untuk pembuatan bendera itu menggunakan bahan utamanya adalah plastik. Karena si Jondul ini berpendapat bahwasanya ketika bendera dibuat dari bahan plastik bisa dikebarkan ketika hari hujan ataupun tidak mudah lapuk seperti bahan dari kain. Nah, ketika lagi ada perbedaan pendapat, akhirnya si Gareng ini memberikan kebebasan kepada anaknya, silahkan untuk membuat bendera sesuai dengan
keinginan masing-masing. Tetapi ia juga tidak menerima bahwasannya bendera tersebut diganti bahannya menggunakan plastik. Ketika si Jondul ini akan mempersiapkan pembuatan benderanya, ternyata si Jondul ini ada melupakan satu bahan untuk pembuatan benderanya, yaitu parentin. Nah, jadi si Jondul ini sudah mulai sibuk mencari parentin tersebut di sekeliling rumah tersebut, tetapi tidak ada ditemukannya. Nah, akhirnya si Sompeng sebagai ibu dari si Jondul memberikan solusi kepada si Jondul bahwasanya ia akan pergi keluar untuk mencari parentin. Nah, nanti parentin ini bisa digunakan oleh si Jondul untuk pembuatan bendera. Namun si Gareng melarang si Sompeng untuk pergi keluar karena hari sudah larut malam dan juga toko di sekitar rumah mereka itu sudah tutup. Kemanapun ia akan mencarinya, pasti parentin ini tidak ada. Nah, akhirnya dengan ketegasan dari si Sompeng, akhirnya Sompeng ini pergi juga keluar rumah untuk mencari parentin demi anaknya bisa membuat bendera. Ketika si Sompeng udah keluar dan si Gareng dan Jondul ini melanjutkan untuk pembuatan bendera menggunakan bahan masing-masing. Si Gareng membuat bendera dari kain dan si Jondul membuat dari plastik. Di tengah-tengah mereka membuat bendera menggunakan bahan yang udah dipilih tadi, terdengar suara dari luar dan akhirnya dilihat oleh si Gareng. Ternyata yang datang itu adalah cucunya, si Barcep. Barcep ini anak dari si Jondul. Nah, ketika si Barcep ini memasuki ruang tengah, si Gareng ini makin kebingungan kenapa cucunya malam-malam datang ke rumahnya, dan si Barcep ini membawa peralatan kabel, lampu-lampu dan juga cat warna merah putih yang digendong oleh si Barcep ini. Nah, tentu ini membuat si Gareng makin penasaran. Akhirnya ditanyakanlah kepada si Barcep apa tujuannya membawa peralatan dan perkakas tersebut. Dijelaskanlah oleh si Barcep ini bahwasannya ia mendapatkan permintaan dari kepala kebangsaan untuk pembuatan bendera. Nah, makin bingunglah si Gareng ini, kenapa anak, cucu, dan dia mendapatkan permintaan dari kepala kebangsaan untuk pembuatan bendera, tetapi ketiga-tiganya memiliki ide bahan pembuatan bendera berbeda. Nah, disinilah munculnya konflik perbedaan pendapat dari ketiga tokoh ini. Nah, di akhir cerita, ketika si Sompeng keluar dari warung dan sudah memasuki rumahnya, ia menceritakan kepada si Gareng, Sompeng ini tidak membawa parentin tetapi malah membawa 5 kilo kapas. Nah, diceritakanlah oleh si Sompeng ini kepada keluarganya bahwasanya di gedung kebangsaan itu sudah berkibar bendera, yang mana bendera tersebut sudah dipasang oleh pihak Belanda, pihak Jepang, dan sudah dipasang di gedung kebangsaan tersebut. Walaupun dengan harga yang mahal, tetapi bendera yang dipasang di gedung kebangsaan tersebut memiliki kualitas dan keindahan tersendiri. Dan akhirnya mereka berempat sedih akan hal tersebut. Di dalam naskah drama Penjual Bendera ini terdapat 4 orang tokoh. Yang pertama itu adalah Gareng sebagai tokoh utama, kemudian ada Sompeng, ada Jondul, dan ada si Barcep. Nah, untuk si Gareng ini merupakan tokoh utama karena setiap adegan-adegan itu pemicu konflik ataupun yang menimbulkan masalah dari cerita tersebut adalah si Gareng. Gareng ini memiliki sifat yang teguh pendirian, bekerja keras, dan orang yang teguh dengan filsafat. Nah, si Gareng ini merupakan suami dari si Sompeng, bapak dari si Jondul, dan kakek dari si Barcep. Nah, tokoh kedua yaitu si Sompeng. Sompeng ini merupakan istri dari si Gareng, ibu dari si Jondul, dan nenek dari si Barcep. Nah, si Sompeng ini memiliki sifat keibuan yang tinggi,
memiliki sifat penyabar, sayang kepada keluarganya, dan penurut kepada suaminya. Dan untuk tokoh yang ketiga yaitu adalah si Jondul. Jondul ini adalah anak dari Sompeng dan Gareng dan bapak dari si Barcep. Si Jondul ini memiliki kegigihan yang tinggi, seorang pekerja keras dan seorang yang egois. Kemudian untuk si Barcep, Barcep merupakan anak dari si Jondul dan cucu dari Gareng dan si Sompeng. Si Barcep ini memiliki sifat periang, memiliki ide yang cemerlang, dan memiliki wawasan yang tinggi. Salah satu kutipan dari tokoh yang berkesan adalah kutipan dari si Gareng. Nah, yang mana Gareng memiliki dialog seperti ini. Bendera harus dari kain, kain harus dari benang, benang harus dari kapas, kapas harus dari pohon kapas. Kemudian untuk latar ataupun gambaran di atas panggung, jadi nanti ketika kita mementaskan naskah drama ini, itu untuk latar tempatnya adalah latar pedesaan, yang mana nanti di atas panggung itu kita hanya fokus kepada satu tempat, yaitu di dalam ruangan, di dalam rumah. Nah, jadi di atas panggung itu kita akan menciptakan suasana ruang tengah di keluarga yang sederhana. Jadi di atas panggung itu nanti ada di sebelah kirinya ada mesin jahit yang sudah tua yang digunakan oleh Sompeng untuk menjahit. Kemudian di sebelah kanannya ada bangku yang dilengkapi dengan meja. Kemudian nanti di bawahnya dialasi dengan tikar pandan. Nah, untuk busana dari tokoh itu nanti untuk tokoh Gareng itu kita gunakan busana seorang pahlawan kemerdekaan. Kemudian untuk si Sompeng akan kita gunakan busana kebaya lengkap dengan penutup kepalanya. Kemudian untuk si Jondul dan si Barcep ini nanti akan kita gunakan busana baju kaos, celana batik seperti pemuda-pemuda di pedesaan. Kemudian untuk pencahayaan di atas panggung itu kita dominannya adalah warna kuning, karena warna kuning ini selain memiliki kesejukan juga membangkitkan suasana pedesaan. Nah, untuk lightingnya kita menggunakan warna kuning kombinasi dengan warna merah. Nah, jadi warna merah ini kita gunakan sebagai simbol ketika para tokoh-tokoh ini memiliki semangat yang berkoar-koar. Tanggapan setelah membaca ataupun melihat pementasan drama dari naskah drama Penjual Bendera ini memberikan amanat kepada kita bahwasannya naskah drama ini menceritakan tentang kemerdekaan yang tidak merata. Terbukti ketika di dalam naskah drama ini si Gareng menceritakan bahwasanya untuk bendera ini akan dibagikan kepada penguasa-penguasa di gedung kebangsaan. Tetapi untuk pembagiannya ini tidak merata. Yang mendapatkan pembagian bendera ini adalah orang memiliki kekuasaan terbesar akan mendapatkan bagian terbesar, dan orang yang di bawah kekuasaan yang kecil itu akan mendapatkan bagian yang kecil. Dan ini identik sinkron dengan keadaan saat sekarang ini, karena untuk kemerdekaan itu hanya dirasakan oleh penguasa-penguasa saja, sedangkan untuk rakyat kecil tidak bisa merasakan yang namanya kemerdekaan seperti yang dirasakan oleh para petinggi-petinggi tersebut. Untuk penulis itu memiliki daya tarik tersendiri untuk memunculkan drama ini, karena di sini penulis selain memberikan keterkaitan antar tokoh, penulis juga sudah bisa membaca bahwasannya ada keterkaitan antara naskah drama ini dengan realita keadaan saat sekarang ini. Jadi selain itu penulis juga memunculkan cerita ini tidak terlalu sulit, sehingga pembaca ataupun penonton ketika menyaksikan drama ini
paham akan maksud yang disampaikan dan paham dengan alur yang diceritakan pada naskah drama Penjual Bendera ini. Hal berkesan ketika menampilkan naskah drama Penjual Bendera ini adalah kita sebagai seorang generasi muda juga bisa merasakan, juga bisa menyadarkan kita bahwasannya memang benar, bahwasannya kemerdekaan itu tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Buktinya masih ada dari warga kita yang mengalami penderitaan. Nah, jadi salah satu pengalaman berkesannya adalah kalau dilihat dari penokohan itu, tokoh si Gareng itu memiliki pengalaman berkesan. Kenapa? Karena si Gareng ini setiap dialog-dialognya tersebut selalu ada kata bahwasanya bendera harus dari kain, kain harus dari benang, benang harus dari kapas, kapas harus dari pohon kapas. Nah, jadi kutipan-kutipan ataupun percakapan si Gareng ini, baik itu di awal, di akhir, di tengah, itu selalu diulang-ulangnya, sehingga bagi pendengar nantinya akan ingat bahwasanya si Gareng ini selalu mengungkapkan kata-kata ini. Nah, jadi di sini untuk pengemasan dari naskah drama Penjual Bendera ini sudah dikemas secara baik. Nanti tinggal nantinya ketika disajikan di atas panggung bagaimana aktor akan memainkan perannya masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.